Subscribe. Syukur itu kalau bahasa Indonesia terima kasih, thanks, thank you, terima kasih, syukron, ya, terima kasih. Akan tetapi pada prakteknya saat ini banyak perilaku-perilaku yang dimaksudkan untuk syukur, tapi justru yang terjadi adalah kufur, adalah mendustai nikmat itu. Kontradiktif antara tujuan syukur dengan apa yang dilakukan sebagai rasa syukur. Karena apa? Karena begini, syukur itu ada rukun, ada rukunnya, ada instrumennya, ada elemennya. Tatkala elemen itu tidak tercapai, maka itu bukan syukur. Walaupun bahasana dina pelangna, dina backdropna tasyakur bin nikmah, atau dina backdropna syukuran 17 Agustus memperingati HUT RI, misalkan syukuran khitanan si anu, syukuran pernikahan si anu dan si anu, syukuran. Akan tetapi pada prakteknya banyak orang yang bermaksud syukur, prakteknya justru kufur karena tidak memenuhi unsur dari syukur. Tuh, syukur itu aya unsurna, aya. Dalam agama disebut rukun. Yang pertama, zikrul mun'im, ingat kepada zat, kepada orang, upami jalmi, upami Allah, zat yang berikan nikmat. Saya mendapat hadiah dari Pak Sutarman. Termasuk saya bersyukur, langkah pertama jika saya ingat atas kebaikan Pak Sutarman. Jika setelah saya diberi saya lupa ke Pak Sutarman, lupa namanya, lupa wajahnya, apalagi lupa terhadap jasa-jasanya kepada saya, maka dapat dipastikan saya itu bukan termasuk golongan yang bersyukur. Karena rukun nikmat yang pertama itu zikrul mun'im. Itu yang pertama. Di acara syukuran-syukuran kita, apakah kita ingat kepada Allah atau tidak? Apakah kita mensyukuri sesuatu sehingga orang ngayakeun hajat teh membuat kita ingat terhadap Allah atau justru membuat lupa terhadap Allah? Itu catatan yang pertama. Oh, hajat ngodang misalkan, ngageo, kok yang ngeboan misalkan. Hari dina pelangna syukuran, namun hiburan mah gak apa-apa ya, itu kontradiktif. Hiburan pernikahan, wajar tanda hiburan, mau maksiat atau tidak, hiburan. Tapi syukuran pernikahan putri kami, anu yeuna gue yang ngebor, gitu. Apakah dengan acara itu kita makin ingat kepada Allah atau tidak? Apakah selama acara itu justru kita lupa atau ingat kepada Allah? Karena syukur yang pertama zikrul mun'im, ingat kepada yang memberi nikmat. Satu. Yang kedua, hifdun ni'am. Rukun syukur itu yang kedua, hifdun ni'am, menjaga nikmat. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki. Tugas kita menjaga. Dengan menjaga sama dengan saya bersyukur kepada yang memberi nikmat itu. Saya diberi motor sama Pak Sutarman. Aku saya teh digular-gular kuncina di mana wae, motornya diparkir di mana wae. Apakah itu bersyukur atau tidak? Tidak. Tatkala hilang, kumaha? Apakah tidak akan kecewa Pak Sutarman? Kecewa. Si eta mah ku saya dibere teh nganggap sapele di mana wae, digular-guler. Tuh kan gitu. Maka sebagai wujud rasa syukur, orang yang diberikan nikmat itu akan selalu menjaga nikmatnya. Diberikan kesehatan, maka tugasnya kita menjaga kesehatan, rajin olahraga, pola makan diperbaiki, pola hidup harus bagus, kan gitu. Pola hidup nate menjauhi hal-hal yang membahayakan. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga nikmat. Kata Allah, ma la yaskuril qalil la yaskuril katsir. Orang yang tidak mensyukuri nikmat kecil dipasang nikmat akhirnya mau syukuran mau. Coba ngetes orang gitu, diberikan 1.000, 2.000, dia tidak berterima kasih, masih diberi 1 juta ge moal nuhun lah. Teu narima teh akan. Ma la yaskurin nas la yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah.
Gitu. Nah, jadi yang kedua itu ialah apa? Hifdun ni'am, menjaga nikmat. Yang ketiga, rukun syukur. Rukun syukur yang ketiga itu ialah ta'atul mun'im, mengikuti kemauan si pemberi. Itu sebagai wujud syukur. Tah abah mere sarung, tentu memberi sarung kayak nawa buat dipakai sholat. Apek teh kusi budak eta teh sarung teh ngandon dipakai nawa, dipakai elak. Wujud syukur atau bukan? Bukan. Bagaimana perasaan orang yang memberinya tatkala dia tahu bahwa barang yang ia beri ternyata disalahgunakan? Kan kecewa. Nah, ta'atul mun'im, mengikuti kemauan si pemberi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita berupa usia, berupa kesehatan, berupa kemampuan, kelebihan rizki dengan maksud untuk ibadah. Kan kemarin udah dibahas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan kita semua itu untuk beribadah. Nah, karena Allah menciptakannya untuk beribadah, sehingga Allah memberikan fasilitas, segala hal fasilitas kepada kita sebagai penunjang kita melaksanakan ibadah. Itu kemauan Allah. Tatkala kita diberi nikmat oleh Allah, aduh alhamdulillah saya naik gaji, urang syukuran usah ditraktir kabehanana ka diskotik. Syukur bukan? Bukan. Karena si pemberi nikmat tidak mau itu terjadi. Justru si pemberi nikmat ingin ini ditasawufkan, ingin ini dipergunakan untuk hal-hal yang disukai oleh si pemberi nikmat. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, istiqmaluha. Ini rukun. Istiqmaluha fi ridol mun'im, memakai, mempergunakan nikmat itu untuk sesuatu hal yang diridui, disukai oleh si pemberi nikmat. Kita dapat honor atau nabi, kita dapat gaji ke-13. Di jalan kita nyimpang ke yayasan, ke panti asuhan. So, itu disukai atau tidak? Disukai oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu rukun syukur ya. Sengaja saya jelaskan karena memang fenomena di kita saat ini banyak acara syukuran-syukuran berwujud syukuran, akan tetapi pada hakikatnya bukan syukuran tapi kufuran. Nuka hiji dzikrul mun'im, nuka dua hifdun ni'am, yang ketiga ta'atul mun'im, yang keempat istiqmaluha fi ridol mun'im. Empat-empatnya ini gitunya harus terkumpul semuanya supaya kita termasuk ke dalam kategori orang yang mensyukuri nikmat dari Allah. Karena janji Allah, orang yang mensyukuri nikmatnya, maka nikmat tersebut akan Allah tambahkan kepada kita. Janji Allah begitu. Ditambihan. Ya gitu Pak Sutarman memberi sesuatu ke abdi, ku abdi teh kapake pisan. Atau Pak Sutarman atau alhamdulillah, saya kemarin pas manasik ngasih sarung BHS ke Pak Haji Nurul. Pas minggu kedua, apa teh sarung nanti dipakai? Bangga tuh dina hate teh itu sarung anu ti urang teh kamari alhamdulillah. Beureun diwartos-wartos. Mah batal napi ka budakna. Saya kemarin, Bapak kemarin ngasih sarung ke Bosan Nurul, alhamdulillah dipakai, seneng. Dengan senangnya, oleh karena itu, kemah saya rek beli leuwih hade, leuwih meuli anu leuwih halus jeung leuwih loba kan gitu. Karena motivasi untuk menambah cacak-cacak kita sebagai manusia. Allah mah sudah janji, kamu bersyukur akan ditambah. Kamu kufur, tinggali we, adabku sangat dahsyat. Gitu. Inna adabi lasyadid. Gitu ya. Jadi begitulah syukur.